Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan penanganan COVID di Bali dengan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID, Bapak Dewo Made Indri, yang juga adalah Sekda Provinsi Bali. Tadi sudah dijelaskan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dengan melakukan pengawasan atau perketatan di pintu-pintu masuk, termasuk Pelabuhan Benoa dan juga di Bandara Ngurah Rai. Nah, ketika kita bicara, Pak Sekda, ketika kita bicara Pelabuhan Benoa, kemudian bandara, dan ada satu lagi, yakni pintu masuk di Padang Bae dan juga di Gilimanuk. Ini banyak orang yang berpikir itu masih banyak orang lalu lalang seperti itu. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, begini, sama mengenai banyak orang yang masih masuk, melintas di pelabuhan-pelabuhan kita, itu bagian dari kebijakan nasional, di mana kita tidak diizinkan untuk melakukan penutupan. Nah, ketika pemerintah pusat mengatakan tidak boleh melakukan penutupan, maka tentu pemerintah daerah harus sejalan dengan itu, tidak boleh. Nah, kebijakan yang kita lakukan adalah membatasi orang yang datang ke Bali. Ya, Pak Gubernur kan sudah mengeluarkan instruksi membatasi untuk urusan-urusan yang penting saja. Misalnya urusan-urusan penanganan, urusan logistik, ya kan, itu tidak boleh kita stop. Yang kedua adalah urusan penanganan COVID ini, tidak boleh kita stop, ya kan. Dan juga urusan-urusan urgent lainnya seperti misalnya TNI, Polri yang melakukan tugas tentu tidak boleh. Yang kita lakukan karena tidak boleh menutup, maka melakukan pemeriksaan yang ketat di pintu masuk itu. Di Gilimanuk juga sudah sangat sedikit orang yang datang ke Bali, dan terhadap mereka yang datang juga kita sudah berlakukan rapid test. Jadi di Pelabuhan Gilimanuk juga ada petugas gugus tugas Kabupaten Jemberana yang di backup oleh gugus tugas provinsi melakukan rapid test terhadap orang-orang yang masuk ke Bali. Jika nanti kedapatan positif, kalau orang Bali, maka tentu akan diambil oleh pemerintah provinsi untuk ditangani provinsi. Karena sudah ada pembagian tugas. Kalau yang positif ditangani provinsi, yang negatif ditangani oleh kabupaten kota. Nah, kalau yang positif ini bukan orang Bali, tidak bertempat tinggal atau berdomisili di Bali, maka kita pulangkan. Jadi sudah banyak yang didapati oleh petugas rapid di Pelabuhan Gilimanuk yang positif, kembalikan langsung hari itu juga ke daerah asalnya. Kita tidak menerima. Ya, kita kembali soal bicara dengan adanya PMI kemudian datang ke Bali, tapi kita lihat di beberapa tempat ada juga beberapa daerah yang menolak ya adanya PMI karantina seperti itu. Ya. Apa yang Pak Sekda lakukan? Ini adalah tantangan yang kami hadapi di lapangan ya. Kami sudah berkali-kali meyakinkan masyarakat tentang screening yang dilakukan oleh PMI ini. Jadi setiap PMI yang datang melalui pintu manapun, sudah kita lakukan rapid test. Ya. Kalau positif, tidak akan lepas ke masyarakat, karena itu diambil langsung oleh gugus tugas provinsi untuk dibawa ke karantina atau ke rumah sakit. Jadi yang boleh lewat itu adalah yang hasilnya negatif. Itu ditangani oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi sesungguhnya mereka itu sudah negatif. Ya. Hanya karena kita tahu bersama-sama bahwa masa inkubasi virus ini antara 6 sampai 7 hari, maka untuk memastikan orang itu tidak positif lepas ke masyarakat, maka dikarantina dulu. Tujuannya mengkarantina ini adalah supaya kita menunggu masa inkubasi virus itu. Kan sudah dites negatif. Mungkin saja pada waktu di rapid test itu belum masa inkubasi virusnya. Karena itu, karena mereka ini orang yang berisiko, maka ditaruh di karantina selama 14 hari. Nanti sebelum 14 hari akan dites lagi. Kalau negatif lagi, maka tentu tidak ada alasan untuk kita pulangkan. Tetapi kalau nanti kedapatan positif akan diambil oleh gugus tugas provinsi untuk dibawa ke provinsi. Jadi sesungguhnya tempat karantina ini tidak terlalu berisiko. Itu pemahaman yang harus kita berikan kepada masyarakat dan terus-menerus kita berikan. Kemudian yang kedua, kita berikan juga pemahaman kepada masyarakat bahwa virus ini tidak menyebar atau tidak menular melalui angin, melalui udara. Jadi kalau semua yang dikarantina itu disiplin tidak keluar tempat karantina, kemudian masyarakat juga disiplin tidak masuk ke tempat karantina, maka sesungguhnya tidak ada risiko apapun bagi masyarakat. Ya kan? Kan tempat karantina itu juga sudah dijaga oleh Satpol PP, oleh anggota TNI, oleh anggota Polri. Jadi tidak mungkin mereka bisa keluar. Masyarakat luar tidak bisa juga masuk. Jadi sesungguhnya potensi penularan itu tidak ada. Karena itu masyarakat tidak perlu takut. Berarti ini di mana persoalannya? Apakah karena pemahamannya, sosialisasi terkait dengan proses COVID ini yang belum sampai di situ? Ya, yang pertama saya melihat masyarakat secara psikologis memang takut, ya kan? Karena takut maka mereka jadi waspada.
Nah, ketakutan dan kewaspadaan ini sulit kita jelaskan kalau orang sudah dalam suasana psikologis takut. Padahal pemerintah sudah berkali-kali, saya selaku gugus tugas hampir setiap hari menyampaikan lewat preskon, lewat media, bahwa penularan virus corona itu adalah tidak melalui angin, tidak melalui udara. Dia melalui droplet. Karena itu, lindungi diri kita dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak, jangan menghadiri acara-acara keramaian. Sudah cukup itu sebenarnya. Tetapi masyarakat kita masih takut. Nah, namanya orang takut, penjelasan apapun diberikan sulit. Oleh karena itu, saya akan terus menghimbau seluruh masyarakat, jangan melakukan penolakan terhadap tempat karantina. Karena sikap itu tidak bijak, tidak baik. Yang dikarantina itu adalah saudara-saudara kita sendiri. Satu pun tidak ada orang luar. Nah, supaya karantina ini tidak berisiko bagi masyarakat, kami jaga dengan ketat. Supaya mereka tidak keluar, supaya masyarakat tidak masuk. Seandainya saja corona ini menular melalui udara, melalui angin, tidak akan masyarakat yang kena duluan. Petugas-petugas kami yang nungguin di karantina itu yang akan kena. Ya, tapi sampai sekarang petugas-petugas gugus tugas ini artinya tidak ada masalah. Astungkare tidak ada yang positif karena mereka juga sudah kita lindungi dengan masker, ya kan, dengan semprotan desinfektan, dengan hand sanitizer segala macam. Kalau semuanya disiplin melakukan itu, nggak akan ada penularan. Ya. Ya, selain bicara soal tadi mungkin sosialisasi, mungkin pemahaman yang masih kurang, apalagi yang sering dialami oleh gugus ini sehingga menjadi kendala ketika melakukan programnya, Pak, terkait dengan penanganan COVID yang sekarang di lapangan ini? Ya, kembali ke tadi bahwa risiko yang kita miliki ada dua. Ya, yang pertama adalah orang yang masuk PMI. Kalau ini strateginya sederhana saja, perkuat penjagaan di pintu-pintu masuk, screening di situ menggunakan rapid test. Sehingga yang positif sudah diambil provinsi, sehingga dia tidak menulari masyarakat. Yang negatif dikarantina. Ini relatif lebih mudah. Nah, yang menjadi persoalan adalah sumber risiko yang kedua, yakni transmisi lokal. Penularan dari seseorang kepada orang lain. Ini membutuhkan strategi yang berbeda dengan tadi. Kalau tadi strateginya adalah pengetatan, pengawasan, pemeriksaan. Kalau yang ini strateginya adalah mengajak masyarakat untuk disiplin. Disiplin menggunakan masker, termasuk bagi yang sehat, disiplin menjaga jarak dengan orang lain supaya tidak terkena, disiplin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir, dan disiplin tidak mengikuti atau tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak. Kalau semuanya disiplin seperti itu, tidak akan ada penularan melalui transmisi lokal. Tetapi itu tidak mudah. Itu masalahnya. Jadi yang paling tidak mudah ini adalah mengendalikan kedisiplinan masyarakat. Nah, kadangkala begini Pak Sekda, ketika kita bicara soal disiplin, diterjemahkan di bawah dengan menutup lokasi-lokasi atau mungkin desa-desa tertentu dari orang luar masuk. Ini bagaimana menurut Pak Sekda kalau ada yang kondisi begitu? Ya, itu menurut saya tindakan yang berlebihan dan itu dilarang oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah Provinsi Bali tidak pernah mengambil kebijakan main tutup-menutup. Yang kita tutup adalah tempat-tempat keramaian, tempat-tempat wisata. Tetapi kalau tempat-tempat lain, karena ini berkaitan dengan aktivitas perekonomian penduduk, maka tidak bijak kalau kita main tutup. Jangan lupa 4,2 juta penduduk Bali itu tidak semuanya memiliki penghasilan tetap bulanan. Banyak di antara mereka memiliki penghasilan harian. Nah, kalau kita lakukan penutupan-penutupan seperti itu, maka dampaknya lebih parah dari virus corona itu. Sebagaimana saya katakan tadi, sampai hari ini yang positif terinfeksi melalui transmisi lokal itu 23 orang. Tetapi kalau kita mengambil kebijakan menutup Pulau Bali ini, yang orang sering sebut lockdown, orang sering sebut PSBB, maka 4,3 juta rakyat Bali akan menanggung resiko itu. Itu pilihan yang tidak mudah bagi pemerintah, ya kan? Bisa jadi orang yang akan sakit lebih banyak karena kesulitan-kesulitan tadi, ya kan. Oleh karena itu pemerintah pasti menimbang-nimbang, meskipun banyak masukan, banyak saran, tentu saja pemerintah gugus tugas akan menimbang-nimbang. Sehingga setiap kebijakan ini efektif mengendalikan penyakitnya, tetapi tidak menimbulkan penderitaan yang lebih luas secara sosial ekonomi bagi masyarakat. Itu kita harus timbang dengan baik, ya. Baik Pak Sekda, kita hentikan dulu sejenak, dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini.